Assalamualaikum. Kali ini aku akan bagi-bagi ilmu buat ngejahit. Nah, ini ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi benang bagian bawah dan bagian atas dari mesin jahit. Nah, bagian bawah ini, kita isinya seperti yang saya peragakan di sini ya. Ada lubang kecil, itu benangnya dimasukkan di situ, kemudian ditarik. Nah, kemudian dimasukkan di bagian bawah mesin jahit dengan cara besinya yang kecil itu ditarik, jadi biar kencang. Nah, kemudian kita tata bagian atas benang dari mesin jahit ini. Nah, setelah semuanya ini terpasang, baru kita akan melanjutkan menjahit kainnya tentu saja. Dan kita mulai menjahit dari bagian yang gampang-gampang dulu. Yang mudah-mudah dahulu ini kita mulai dari bagian paling atas kebaya yang udah kita potong dari bagian dada, bagian yang polos. Kita jahitnya dengan kampuh balik. Jadi dibalik supaya nanti sisa kainnya itu tidak terlihat dari dalam maupun dari luar. Jadi kita tidak menggunakan obras sama sekali untuk pembuatan kebaya. Kain tila ini ngejahitnya nggak perlu pakai obras, jadi lebih mudah untuk pemula. Jadi tidak memerlukan banyak alat. Dan sarankan juga kalau untuk pemula itu pakai mesinnya yang kayak gini, jadi itu lebih mudah. Jadi tinggal pencet aja, mesin udah jalan sendiri. Dan jalannya itu juga nggak terlalu kenceng ya, bisa kita sesuaikan sama tekanan di kaki kita. Nah, ini untuk kain tile, kita ngejahitnya dari bagian baik. Kalau kain-kain selain tile, kain yang biasa, yang nggak nerawang, itu ngejahitnya di bagian buruk. Jadi bagian baik kain ditempelkan pada bagian baik kain, kemudian dijahit dan diobras. Kalau yang kain tidak seperti ini, bagian buruk ditempelkan pada bagian buruk, kemudian kita jahitnya di bagian baik kain. Nah, seperti ini kita rapat-rapatkan. Kita ngejahitnya kecil aja, sekitar setengah sentimeter. Nah, ini kemudian lanjut kita jahit bagian tengah kebaya. Kita jahit sampai selesai, kita tekuk 2 kali seperti ini. Tekuk-tekuk dengan hati-hati sebesar setengah sentimeter saja. Kita lanjutkan sampai selesai memutar. Kemudian untuk memudahkan penjahitan di bagian tengah, kita potong sedikit di bagian tengahnya. Dan harus sangat hati-hati supaya nanti saat selesai, saat jadi itu tidak melenceng, tidak terpisah dari pola awalnya. Kita teruskan sampai bawah. Setelah ini selesai, kemudian kita jahit bagian yang lain. Kita tata dahulu antara pola muka dan belakang. Kita cari yang mudah dahulu, yaitu kita rekatkan bagian lengan, bagian pinggir sama bagian belakang dari ekor.
kita satukan dahulu. Cara ngejahitnya yaitu kaki mesin jahit diangkat, kemudian dijahit perlahan-lahan, ini supaya hasil jahitannya lebih rapi, lebih seperti serat kain yang asli. Kemudian setelah lengan satunya kejahit, kita lanjutkan dengan lengan yang satunya lagi. Ngejahitnya tetap dengan kampu balik. Kita jahit di bagian baik kain, kemudian dibalik, kita jahit di bagian buruk kain. Setelah itu kita bikin kupnat, kita jahit bagian kupnat. Kupnat ini adalah gunanya untuk membentuk bagian bentuk tubuh. Jadi kupnat itu ada 4, kupnat depan 2 dan kupnat belakang 2. Cara mengukurnya untuk yang lebih mudah adalah kupnat kita bagi 2, lebar badannya kita bagi 2, kemudian kita garis dan kita jahit. Kemudian ini lengan kita balik, kita jahit kecil tidak melebihi dari kampuh dalamnya. Setelah menjahit selalu ya kita rapi-rapikan agar tidak terlihat dari luar. Kita harus ekstra hati-hati supaya jahitan lebih rapi. Kemudian kita cek-cek lagi mana yang belum kita satukan. Ini adalah bagian muka, ini adalah bagian belakang. Nah, kemudian kita satukan seperti ini. Dan kita jahit lagi. Kita cek, kita samakan dulu sudah sama apa belum antara kain yang kiri dan kain yang belakang. Jangan lupa semua kupnat dijahit rata. Nanti kalau sudah selesai baju ngejahitnya susah kalau nggak pas waktu masih lembaran kayak gini. Nah, kemudian ekor kita pasang jarum pentul dulu, kemudian kita satukan, kita jahit dengan menggunakan teknik yang diangkat sepatu mesinnya kalau tadi. kita balik nanti kambuhnya tuh nggak terlalu gede. Kita jahitnya seperti itu. Kita jahitnya dari ujung sampai ke ujung yang mudah dahulu. Ini adalah bagian samping baju. Bagian samping itu kalau udah kita jahit nanti dia tuh nggak gerak-gerak yang lain. Jadi kita matikan dulu yang bagian pinggir. Nah, ini sebelum kita balik, kita rapi-rapiin dulu bekas-bekas kampuh yang panjangnya nggak sama atau yang kurang pendek. Jadi maksimal itu 1/2 senti saja. Kita rapi-rapikan dulu, kemudian kita balik. Nah, ini udah kita balik. Nah, setelah dibalik kemudian langsung dijahit gini.
ngejahitnya itu di luar dari kain yang sisa dari kampuh tadi, agar nanti kalau udah kita balik, sisa kampuhnya itu nggak terlihat dari luar. Kita selesaikan sampai ujung samping ya. Kalau untuk pemula itu bisa di jarum pentul dahulu, dari atas sampai bawah ujungnya itu dipentul dahulu, kemudian baru dijahit. Kalau yang sudah sering menjahit nggak di jarum pentul, akan tetap bisa sama, akan bisa memperkirakan nanti jatuhnya di mana. Nah, ini kemudian sisi yang satunya lagi kita jahit sama seperti sisi yang sebelumnya. Kita jahit juga sampai ujung. Nih lebih hati-hati ya kalau yang ini, soalnya kampuh yang dalam itu usahakan nanti kalau kita balik tidak akan terlihat dari luar. Lalu kita cari bagian mana yang belum dijahit, yaitu bagian lengan yang atas atau bagian pundak. Bagian pundak kita rekatkan dahulu sama seperti tadi, yaitu yang bagian buruk disatukan sama yang bagian buruk, kemudian dibalik lagi seperti tadi dan dijahit dari dalam, dan nanti terlihat rapi dari luar. Nah, kemudian kita tempel bagian atas dada yang polos. Jadi kita tempelnya seperti ini. Tempelnya tetap pakai jarum pentul supaya dia nggak gerak-gerak. Kalau yang baru ngejahit, kita sarankan pakai benang, jarum benang manual, jadi kayak disum. Dijahit pakai benang manual, pakai jahit manual itu pakai jarum biasa sekeliling supaya dia nggak gerak-gerak. Kalau untuk yang baru belajar menjahit ya, supaya nggak gerak-gerak, nanti itu bisa dilepas. Nah, ini saat ngejahit yang bagian seperti ini, sepatunya diangkat, jadi hasilnya nanti lebih rapi, nggak begitu terlihat seperti jahitan biasanya. Ini nanti jatuhnya akan seperti motif benang asli dari kainnya. Ini kita angkat ya, sepatu kita angkat, jadi seperti ini. Meskipun diangkat, ini mesin masih bisa ngejahit dengan baik. Kita lakukan sampai selesai bagian depan dada, kemudian memutar di bagian pundak dan bagian punggung. Seperti ini, dan menjahitnya harus hati-hati ya. Nah, setelah selesai bisa dilepas jarum-jarum pentulnya, kemudian kita cek apa udah benar, seperti itu. Dan setelah itu terpasang, oh iya, yang tadi yang bagian dada tadi tidak pakai kampuh dibalik ya, soalnya nanti di bagian dada itu mau kita tempel-tempel hiasan seperti mata-mata dan manik-manik yang rame banget tuh, karena ini adalah
baju kebaya yang dipakai untuk pengantin. Nah, kemudian ini kita jahit bagian lengan. Bagian lengan juga sama seperti bagian yang pinggir tadi ya. Bagian lengan ini kita jahit juga bagian buruk kain, kita tempel pada bagian buruk kain. Kemudian kita jahit dari luar. Kita jahit dari luar, kemudian kita potong-potong sisanya, lalu kita balik dan kita jahit dari dalam dan dari luar. Itu nanti sudah rapi. Setelah penjahitan lengan ini selesai dari dalam, dari luar maksud saya, kemudian seperti yang lain dilanjutkan penjahitan dari dalam biar penjahitan lebih sempurna. Lakukan pengecekan setiap selesai penjahitan ya. Kemudian kita balik semua, kita cek apakah jahitan sudah benar, apakah kain juga sudah benar, bagian baik dan buruknya kita cek semua satu persatu. Mana yang belum dijahit kita cek juga satu persatu, kita jahit yang belum terjahit. Kita rapikan benang-benangnya sehingga tidak ada benang-benang yang berkiran lagi. Nah, seperti ini hasil jadi kebayanya ya, simpel sekali. Nanti tinggal kita tambah kancing dan juga hiasan dari manik-manik yang kita inginkan. Terima kasih.